Kalau naikin berat badan kita perbanyak makan protein, dagingnya lebih banyakin, terus mengurangi karbo seperti nasi. Jadi nggak pernah makan nasi atau makan nasi? Jarang. Jarang makan nasi? Iya. Sehari makan nasi berapa kali? Mungkin seminggu bisa 2 kali. Artinya mereka rela dong meninggalkan keluarga untuk latihan setiap hari seperti itu? Ya itulah, sukses kan harus ada yang dibayar. Makanya adalah seorang Ada. Eko, seorang Lahirlah Rizky seorang gitu ya? Rizky. Iya itu ya perjuangan mereka ya. Kalau mau jadi sukses ya harus Nah itu. jalani proses ini yang berat. Dengan keadaan yang ada, apa yang dilakukan Coach? Apakah ada rolling atau ada persiapan tertentu? Ya, yang jelas sih ini kita pembentukan tim ini kan kemarin kita mengadakan seleknas tanggal 20 Agustus. Di mana seleknas itu kan menentukan yang terbaik di kelasnya masing-masing. Dan di situ ya terpilih lah. Ya, thank you. Terima kasih nih teman-teman yang di studio. Saya sekarang agak berbeda, nggak di kantor, tapi ada di belakang saya. Kalau Anda sekarang sedang live, coba mampir dulu ke YouTube-nya El Sinta, atau mungkin juga TikTok. Nih, selamat sore buat semua warga TikTok. Di X juga, selamat sore semuanya. Kami nggak di studio El Sinta di Joglo, tapi ada di sekitaran Jakarta Pusat. Kali ini kalau di belakang kita, nampak ada suara tang 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 tang, itu adalah bunyi dari dumbbell yang jatuh. Ada bunyi-bunyi alat-alat berat yang sekarang sedang dilakukan latihan. Nah, di mana? Yaitu di PB PAPSI, di mana sekarang kita sedang menengok persiapan untuk timnas kita untuk kontingen dari cabang angkat besi yang akan nanti berlaga di SEA Games di 2025, yaitu di Thailand. Kali ini persiapannya bagaimana? Apa targetnya? Nah, sudah bersama dengan kita head coach-nya. Kita tahu semua beliau adalah coach yang senior di sini, tapi kali ini dikasih beban untuk menjadi pelatih kepala untuk SEA Games 2025, yaitu Coach Dirja Wiharja. Selamat sore Coach, apa kabar Coach? Selamat sore, baik-baik sehat. Terima ya. kasih sudah menerima kami ya Coach ya. Terima kasih, Ini sama-sama. kita lihat langsung teman-teman di belakang lagi latihan, seru ya. Jadi nonton di belakang saya ngerasa jadi sangat lemah di sini. Ada juga bersama dengan kita salah satu atlet yang nanti akan turun juga di SEA Games 2025 di Thailand. Kali ini adalah kalau nggak salah itu untuk nomornya 71 kg. Bang Arda Raya, betul? Betul. 71 kilo? Iya, Berat badannya berapa nih? 72. 72. Asal provinsi atau daerah mana sih Arda? Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri. Kota Kediri. Oh, Arek Kediri sudah nongkrong di sini. Nah, saya nanti sebelum ke coach minta waktu dulu ke Arda karena Arda juga bentar lagi mau latihan nih coach ya. Kira-kira Arda dengan persiapan yang sudah dilakukan lama, bahkan ada seri-seri kejuaraan dunia, ada juga seri-seri yang lain yang sudah dilakukan. Kira-kira untuk SEA Games gimana nih? Untuk SEA Games ya kami tetap berusaha memberikan yang terbaik aja. Yang terbaik itu gimana sih? Kan itu ini apa sih yang terbaik itu? Ya bisa mendapatkan medali gitu. Apa tuh medali apa tuh? Ya coach, Ya. ini sebagai saksinya coach ya. Medali apa nih yang diincar Arda nih? Apa nih? Pengennya sih medali emas. Medali emas. Nah gitu dong, medali emas. Namanya juga olahragawan harus optimis ya coach ya. Iya. Iya. Nah medali emas itu kan nggak mudah. Harus ada usaha di belakangnya. Sudah usaha apa nih? Latihan rutin, kemarin juga tryout di Norwegia. Dengan peta persaingan yang ada, melihatnya gimana? Negara mana yang paling berat nih buat Arda? Paling berat saat ini Thailand. Kenapa Thailand? Dia udah mendudukin kelas 73 udah lama. Nah. Jadi turunnya nggak begitu berat. Dan kalau kelas 70 buat Arda, ini benar ya kelas 71. Iya. Tadinya kelas berapa? Tadinya saya dari kelas kecil terus naik ke 73 itu baru 1 tahun 2 tahun gitu. Itu kan berat kalau saya tadi agak sedikit ngobrol nanya lah sama head coach-nya. Katanya berat bukan cuma kayak naikin berat badan, tapi juga harus meningkatkan ototnya. Ada masa-masa yang harus dilewati cukup panjang. Arda ngelakuinnya gimana? Kalau naikin berat badan kita perbanyak makan protein, dagingnya lebih banyakin, terus mengurangi karbo seperti nasi. Jadi nggak pernah makan nasi atau makan nasi? Jarang. Jarang makan nasi? Iya. Sehari makan nasi berapa kali? Mungkin seminggu bisa 2 kali. Kalau pengen yang lain misal, pengen nongkrong misal ya beli ayam goreng boleh nggak? Ayam goreng kan ada tepungnya. Nggak boleh? Nggak boleh, nggak baik. Aduh, terus makan enak-enak tuh gimana caranya?
Kalau habis tanding makan enaknya Oh, tuh. jadi kalau kayak gini asli bener diet ketat banget. Iya. Waduh, perjuangan ya Arda ya. Iya. Mau disampaikan mungkin buat ini pendengar El Sinta yang ada di, kita juga ada di Surabaya anyway. Siapa tahu orang Kediri sedang dengar nih. Ada mau disampaikan ini? Ya mohon dukungannya untuk teman-teman. Semoga SEA Games-nya meraih hasil yang terbaik. Semua. Amin. Medali emas ya Arda ya. Amin. Kita doakan nih buat Arda. Thank you Arda. Selamat latihan ya Arda ya. Coach 12 ya coach ya. Iya. Dari 12 ini saya mendengar kabar bahwa targetnya tinggi nih. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti SEA Games sebelumnya yaitu juara umum. Gimana cara untuk mendapatkan target itu coach? Ya yang jelas ya suatu kesuksesan ya pasti ya. Ada kerja keras, ada disiplin yang konsisten itu. Nah, itu Kalau hanya disiplin aja mungkin hari ini kita tegur besok-besok enggak, yang penting konsisten sampai kalau jadi atlet ya sampai dia jadi atlet terus harus konsisten disiplinin, enggak terlalu habis pertandingan selesai enggak. Loyo gitu ya. Harus terus konsisten. Nah itu kan butuh proses yang nggak mudah ya coach ya. Iya. Butuh pendampingan bukan cuma fisik tapi juga secara mental nih. Bahkan saya tadi sempat ngeliat tagline-nya agak berat, Iya. bahkan bawa agama segala. Emang yang dilakukan apa sih coach? Iya yang jelas sih kita kan kebetulan di angkat besi kita kenapa sukses ya kita rutin ya. Kita pelatnas terus. Jadi satu tahun tuh kita hanya libur 10 hari. 10 hari. Jadi mulai tanggal biasanya ya tahun-tahun yang lalu itu libur tanggal 25, tanggal 24. Iya. Masuk lagi ya tanggal 3 atau tanggal 4. Itu sudah masuk pelatnas lagi. Wow. Dan pulang ke daerah itu dengan catatan ya latihan masih jalan cuma sehari sekali atau 2 hari sekali. Dan Jadi mereka tetap jaga daerah ya kondisi. coach. Artinya mereka rela dong meninggalkan keluarga untuk latihan setiap hari seperti itu. Ya itulah sukses kan harus ada yang dibayar. Makanya adalah seorang Ada. Eko, seorang Lahirlah Rizky seorang gitu ya. Rizky. Iya itu ya perjuangan mereka ya. Kalau mau jadi sukses ya harus Nah itu. jalani proses ini yang berat. Rizky kan kemarin sempat bikin geger ya di Paris nih. Ya. Nah tapi sebelum tahu gegernya itu bagaimana proses untuk jadi seorang Rizky ketika dapat medali emas tuh gimana coach? Yang dilakukan apa sih coach? Ya yang jelas sih prosesnya itu sangat panjang ya. Panjangnya ya dia kan mulai berlatih tuh di usia 11 tahun. 11 tahun. Ya kemudian kebetulan ya almarhum orang tuanya melatih dia dan itu cita-cita almarhum bapaknya juga kan. Tercapai lah ya. Tercapai ya kemudian ya dari atletnya juga emang dia Dibawa ke pelatnasnya tuh persiapannya tuh gimana coach? di bawahnya dia pertama kali masuk pelatnas pertengahan 2019. Jadi prosesnya panjang, Panjang ya. itu. Iya jadi waktu itu dia masih juara Popnas di Jakarta. Dia mendapat medali emas waktu itu masih di kelas 69 dia juara, kemudian masuk pelatnas dan itu proses dan 2021 dia mulai juara dunia junior di Uzbekistan itu dengan angkatan ya 154 dan 190 itu pecah rekor dunia junior. Iya. Dan dari situ jika bakalnya Seorang Rizky ya. seorang Rizky. Kemudian dia kenapa Tokyo nggak ikut kemarin kan? Iya nih. Kita ada satu kelas sama Rahmat Edwin Abdullah, dia kan satu kelas tuh. Jadi Rahmat Dipilih. lebih duluan kan. Yang ikut kualifikasi juga ya Rahmat. Dan di Paris kemarin sempet dua-duanya kan di Olimpik satu negara hanya satu atlet. Nah kalau ada dua yang bagus Nggak terus boleh. gimana? Jadi kita ya Ganti terpaksa. Ya, waktu di Olimpiade Paris ya terpaksa ada dua. Soalnya untuk kelas berikutnya kita kelas 94 itu masih jauh ya. Iya. Sebenarnya kan kelas 73 terus 81. Nah kelas 81 ini nggak dipertandingkan di Olimpik. Langsung 94. Nah 94 sangat jauh akhirnya ya berdua yang terbaik. Ini Dan juga ngomong-ngomong iya. Di kualifikasi terakhir di Phuket Rizky yang terbaik. Rizky dan akhirnya jadilah Rizky dia wakil, bawa ya. medali emas buat Indonesia di Paris. Di Paris, betul. Tapi ngomong soal kelas nih coach, saya tahu bahwa dulu kelas di SEA Games itu kelasnya ke bawah-bawah. Iya. Dan sekarang kelasnya agak menyesuaikan dengan event di atasnya. Iya. Yaitu Asian Games ataupun juga agak tinggi yaitu Olimpik. Dengan keadaan yang ada, apa yang dilakukan coach? Apakah ada rolling atau ada persiapan tertentu? Ya, yang jelas sih ini kita pembentukan tim ini kan kemarin kita mengadakan seleknas tanggal 20 Agustus. Di mana seleknas itu kan menentukan yang terbaik di kelasnya masing-masing. Dan di situ ya terpilih lah. Nah kenapa Rizky
Rizky sama Rahmat kita pisah. Padahal senior banget ya. Iya, levelnya kan masih SEA Games ya, jadi kita pisah aja. Dan kenapa coach? Padahal kan mereka kan juga udah Olimpik, kenapa harus ikut SEA Games? yang jelas ini kan sasaran antara. Oh iya. Ya, perlu jam terbang juga lah. Tapi memang SEA Games salah satu prioritas nampaknya untuk PAPSI. Iya, salah satu ya parameter kita untuk peningkatan yang akan datang. Habis ini kan kita menghadapi Asian Games 2028 di Nagoya. Ya kita persiapan itu juga. Kan nggak selesai di sini coach. Tahun depan kayaknya hajatannya lebih banyak ya. Lebih ada banyak. Asian Games, ada series untuk kualifikasi masuk ke Olimpik berikutnya. Iya. Jadi saat ini sudah difokuskan. Nah setelah itu sudah punyakah silabus untuk kurikulum berikutnya? Iya, yang jelas sih kita sedang menunggu ya. Yang jelas sekarang kan sudah ada nih kelas baru, di mana kelas baru ini berlaku nanti mulai bulan Agustus 2026. Dan kita ya udah harus siap di kelas yang baru ini untuk mempersiapkan atlet ikut seri kualifikasi. Dan ya mudah-mudahan angkat besi banyak meloloskan atlet lah. Cari atlet baru atau ngupdate kelasnya mereka? Atlet baru dan ada yang diupdate juga. Contoh untuk ngupdate tuh gimana sih? Karena kita tahu ya naikin berat badan kan kalau saya buat makan ya. Kalau atlet apa mungkin suruh makan Makanya terus naik? itu salah satunya seperti Natasha Betiop biasa kan 59. Besok nggak ada, adanya kelas 61. Kita update 2 naik kilo. 2 kilo. Ya. 2 kilo ya itu tentunya ya dengan masukan nutrisi yang baik lah. Jadi makan itu jadi otot ya. Iya. Soalnya kita di Pilates ini setiap 1 bulan sekali kita ada pengukuran. Pengukuran massa lemak, massa otot. Di mana itu kan sangat penting buat atlet. Jadi nggak sembarangan naikin berat badan ya? Iya, jadi dengan hasil itu kita bisa lihat ya seperti ada atlet mungkin hari ini massa ototnya turun, lemaknya naik, berarti ini angkatannya turun. Letoy gitu ya? Letoy nggak kuat. Gembos gitu ada apa nih makannya nggak baik. Ternyata ya mungkin banyak karbohidrat ya daripada protein. Makanya orang biasa katanya susah katanya untuk buat naik. Saya tadi sempat pegang gripnya, sticknya. Iya. Itu ternyata berat banget coach. Jadi yang diangkat mereka itu bukan cuma bebannya, tapi sticknya pun juga sudah berat ya coach. Iya, sticknya kalau untuk di putri 15 kilo, di putra 20 kilo. Jadi kalau mereka tuh latihannya apa? Kan ada kelas mereka, tapi juga kan ada lombanya kan kayak ada clean and jerk dan sebagainya. Nah, latihannya apakah sama terus atau ada metode yang lain? Iya, yang jelas sih kita kan ada dari masing-masing cabang kan ada parameternya. Misalnya snatch berapa gitu? Seorang Batiop misalnya ditargetkan snatch 100. Nah, komponen apa aja nih yang harus dia penuhi? Mungkin power snatch harus 80, pullnya 110. Nah, itu parameter itu harus dia kejar, dia penuhi. Kalau itu udah masuk. Lah kalau tahu nih ngintip calon saingan gimana caranya? Ya caranya kita ya salah satu dari event-event kejuaraan ya. Terus sama kalau saya sih nyari itu terus seperti kayak sekarang Cina kan belum turun nih. Kemarin kejuaraan dunia dia turunkan kelas 2-nya. Rupanya sekarang sedang berlangsung pekan mereka. Iya, pekan olahraga nasionalnya Cina. Jadi dia lebih berat di Cina soalnya dia ibaratnya seorang Eko tuh ada 10 orang. Jadi dia bersaingnya satu orang. Yang dapat emas kan 1. Iya. Jadi persaingan lebih berat, makanya dia kemarin waktu kejuaraan dunia dia kirim atlet yang kelas 2-nya. Anyway kita kelas untuk angkat besi atlet perempuannya kita tuh dominan di ASEAN. Kenapa sekuat itu sih? Coach, ada apa dengan perempuan-perempuan kita? Apakah perempuan kita mau lebih kuat, Coach? Enggak, khususnya kita di putra sih. Kalau di putri kita baru 1 ya. Di mana kita kena dengan Nurul Akmal dulu. Iya, Nurul Akmal ya. Iya, betul. Kelas 86 plus. Iya. Itu kan di ASEAN ya dia. Dan susah ya nyari yang segitu ya. Nah, itu susahnya apa? Kalau beratnya lebih tinggi kan angkatannya mesti lebih baik. Karena nggak sembarangan berat saja kan Coach ya, tapi otot yang ada itu otot semuanya. Jadi kalau di tingkat Asia Tenggara tuh kita sebenarnya sudah one step ahead dibanding mereka nih. Ya, persaingan sih ketat sih kalau di Asia Tenggara. Soalnya seperti Filipina dan Vietnam ini untuk Olimpik sama. Iya, Filipina, Thailand sama Vietnam 3 negara ini sama. Di mana
mengadakan kelas-kelas kecil di Olimpiade dan kejuaraan dunia. Ya contohnya di Olimpik Tokyo kan Filipina udah menorehkan medali emas ya. Baru pertama medali emas dibuat negaranya itu dari angkat besi. Betul. Nah itu kita gak berat pokoknya 3 negara ini untuk di putri baik di putra persaingan sangat ketat ya. Dan kayaknya emang olahraga yang kayak khusus buat orang-orang Asia ya. Iya orang-orang Asia. Nampaknya. Kelas-kelas bawah ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya tempat latihannya ya, saya baru kaget sebenarnya baru pertama kali main ke sini. Saya membayangkan itu ini sebuah gimnasium gitu loh, Coach ya. Sebuah gimnasium. Tapi ini ternyata sebuah ruangan yang ya kurang lebih lebarnya 20 kali 20 untuk latihannya. Terus di luar juga seberang ada gedung buat asrama. Nah di situ ada tinggal puluhan atlet baik junior ataupun juga senior. Ini gimana ceritanya? Tempat latihan itu sudah berapa lama dipakai, Coach? Ya sejarahnya sih tempat latihan ini kita kan waktu menghadapi Asian Games 2018. Kita sebelumnya berlatih di Pintu Kuning, Pintu 3 di GBK. Stadion GBK. Kemudian itu mau direhab untuk Asian Games. Dipindah ke sini. Kita pindah ke sini. Yang kebetulan Mangko Lanmar kan ketua umum dan wakil ketua umum kebetulan dapat tempat di sini. Dan ini yang demi merah putih. Tapi staf Marine sebagai seorang pelatih yang senior ya Coach ya. Kira-kira tuh kita butuh apa Coach untuk ya ini kan masih udah dibawa dari angkat besi di Olimpik bukan di SEA Games atau Asian Games. Kita kira-kira tuh ke depan harus kayak gimana Coach? Ya ke depan sih saya mengharapkan sih Indonesia khususnya di angkat besi ya punya padepokan lah seperti bulu tangkis punya sana di Cipayung. Ya saya maunya sih angkat besi punya sendiri khusus angkat besi. Jadi di situ kan negara-negara kuat yang lain juga untuk tim nasionalnya ya punya tersendiri. Jadi di situ ada lapis-lapis ya seperti remaja mungkin ada 15 atlet, junior 15 atlet. Buat pelatnas ya? Senior 15 buat pelatnas semua untuk persiapan ya jangan sampai nanti tradisi medali Olimpiade putus. Apalagi sudah bawa medali emas ya. Ini medali emas anyway kan pertama ya? Pertama ya ini kan jadi tantangan kerja keras nih. Mempertahankan di mana-mana kan lebih susah. Malah kita mau lebih lah jangan 1, 2. Nah 2 ya tentunya untuk itu ada support lah. Support di semua lini ya terutama ya di tempat latihan ini kita punya lah seperti. Ada kali ya Pak Prabowo gerak gitu ya? Kelihatannya sih ada ke sana. Pak Prabowo bolehlah kasih gedung bikinkan 1 gitu ya. Entah di Cibinong, entah mau di Citerep nggak masalah lah ya. Apalagi kalau tempatnya hijau gitu. Coach Dirga kan saya menangkapnya sebagai figur yang agak-agak humoris. Sementara kalau saya bayangkan seorang pelatih, apalagi pelatih kepala, biasa tegas, galak bahkan cenderung oleh masyarakat biasa. Kok bisa sih Coach? Jadi kalau sama anak masih lucu-lucu juga? Iyalah kita kan di sini kan bukan pelatih aja kan. Jadi ini kan olahraga keras Coach. Iya olahraga keras di sini kita bukan pelatih aja loh. Jadi orang tua, jadi teman. Iya jadi kompleks lah di sini tugas pelatih ya. Jadi ya gimana kita ngatasin yang sekolah, yang ada masalah, ya banyak macam lah. Kita kebetulan kita pelatih di sini ada 6, jadi berkoordinasi terus lah. Jadi ada masalah apa? Orang tua sambungnya anak-anak selama di Jakarta ya? Selama di Jakarta. Ini orang mana saja sih Coach yang di sini? Ini paling jauh dari Sabang sampai Merauke ada. Lengkap semua? Lengkap. Dari Aceh ada 2 Papua orang. Juga ada ya? Papua 2 orang. Kalimantan. Nih kalau dari 12 atlet yang akan dibawa nanti ke Thailand, untuk sektor putra ada Riko Saputra itu untuk kelas 60 kilo, kemudian Eko Yuli Irawan 65 kilo, ada Arda Raya 71 kilo, Rizky Juniansyah 79 kilo, Rahmat Erwin Abdullah 88 kilo, dan juga Zul Ilmi 94 kilo. Kalau perempuannya yaitu Juliana Clarissa 53 kilo, Sarah 63 kilo, Natasha Beteyop 58 kilo, Indah Agrisya 69 kilo, Luluk Diana 48 kilo, dan juga Alia yaitu 77 kilogram. Coach dari 12 ini yang paling potensial mungkin nggak mau nyebut, mungkin mau nggak sih Coach? Paling potensial untuk bawa emas yang mana Coach? Semua tentunya potensi ya. Kita atlet sudah kerja keras, sudah
berkorban untuk merah putih, di mana ya kali Alia kan masih 17 tahun, masa remajanya sudah dia putuskan di sini, ya tentunya dia mau melakukan yang terbaik lah. Alia umur 17 tahun. Iya. Wow. 17 tahun sudah levelnya senior berarti? Levelnya masih remaja, tapi dia ikut kejuaraan senior. Buat senior. Iya. Kok bisa sih coach? Ya bisa ya. Ya ini buat nambah jam terbang dia lah, kita persiapan untuk nanti di Olimpiade 2028 lebih matang. Secara umur berarti Eko yang paling senior di sini. Eko ya. Kalau Eko sudah nggak ada, kira-kira gantinya tuh gimana coach? Ya gantinya kemarin sudah kelihatan, kemarin kita udah kirim ke Islamic Game ya. Dia dapat medali perak. Ya itu salah satunya pengganti Eko. Dan dengan ada perubahan kelas ini di Olimpik, yang Riko di SEA Games main kelas 60, mungkin nanti kita naikkan jadi 65. Oh, oke. Ya, kalau di Olimpiade kan nanti mulai 65. Ya Riko-nya kita naik. Riko naik ke 65 dari 60. Iya. Nah itu kan Olimpiknya masih butuh waktu proses lama, masih cukup untuk persiapan? Masih cukup. Ya, berapa lama untuk persiapan nambahin 1 kilo? Ya dari sekarang sih udah mulai ya. Cuma sekarang masih ditahan ya. Soalnya kan sekarang beratnya masih 62. Jadi dia masih 2 kilo, nanti 65 kan mungkin berat badan 64 sekian. Jadi masa ototnya tambah sedikit, ya angkatan bisa lebih baik. Kan sekarang 62, sementara kelasnya 60 itu gimana? Apa boleh coach? Boleh, kalau kita latihan ya silakan ya. Ya soalnya kan atlet-atlet kita kan udah disiplin bagaimana cara overfit, nurunin berat badan. Itu dia kalau pagi tuh mau tidur timbang badan, misalnya 62, bangun tidur timbang lagi. Bangun tidur sebelum itu kan dia buang air seni segala macam kan, timbang. Nah itu 61,5. Itu kalau habis bangun tidur pasti berat badan turun. Itu kodrat semua manusia. Makanya pasti saya nggak bakal nimbang habis bangun tidur kan. Saya nggak suka timbang kecil. Makanya bakalan turun itu. Oh gitu. Apalagi kita buang air seni ya, pasti turun. Jadi 62 pas pagi bangun tidur pasti 61,5. Nah itu ritme itu dia dicatat sama dia, dijaga. Mungkin hari kedua nanti turunnya cuma 4 on kalau dia overfitnya. Cuma hari ketiga 3 on. Nah itu di ritme itu mesti dia tahu atlet. Ada nutrisionisnya nggak? Nutrisionis khusus? Ada. Ya salah satunya nutrisinya ada ya tentunya. Ya di PAPSI juga mengadakan pengukuran massa otot dan massa lemak. Nah di situ kelihatan makannya baik atau enggak, apa dia kebanyakan karbohidrat. Nah sport science kan sebagai salah satu langkah yang dilakukan oleh banyak negara. Bukan hanya cabang olahraga sepak bola, biasanya kan sport science hampirnya kelihatan di situ. Nah kalau kayak ini cuma ngangkat-ngangkat doang, apakah juga ada sport science ya? Sudah ada. Kita kayak ini begini kan seperti dokter cedera, dokter analisa otot juga ada. Kita ya puji syukur ya difasilitasi oleh Kemenpora. Ada dokter buat penanganan cedera. Kemudian masyur. Kita masyur ada 3. Fisioterapis ada. Nanti kita setelah latihan ini atlet-atlet ada yang lelah sedikit di fisioterapi, ada masyur, ada relaksasinya gimana. Lengkap ya. Kalau zaman dulu ada sih nggak sih kayak gitu, coach? Zaman coach masih jadi atlet ya? Nggak ada, kita cuma dengarnya aja tuh. Sport science. Kalau praktiknya zaman dulu belum ada. Lah kalau misalnya ternyata ada cedera, diapain kalau zaman dulu? Kalau zaman dulu mungkin kedukun urut ya. Kopli ya. Iya. Kalau sekarang kan udah ada fisioterapis. Fisioterapis Cina. Kalau lihat PSSI kan sampai sport science-nya kan lengkap tuh. Lengkap ya. Sampai dokternya dari luar negeri, dari Korea. Ngiri nggak sih coach? Kalau itu sih, kalau buat tim elit bener-bener sih seperti Cina ya. Cina tuh ngirim 11 atlet, 11 tim pendukung. Satu orang satu. Whistle-nya 1 orang 1 atlet. Wow. Itu kemudian tim masyurnya 1 orang 1 atlet. Jadi dia lebih detail ya mengenangani otot. 1 orang 1. Iya, otot mana yang dia kuat, yang perlu diperkuat, yang ini. Itu 1 atlet 1 nanti. Lah kalau kita berapa?
Kalau Satu tim. kita ada 3 buat 16 orang. Rame. 3 16 orang nggak itu Iya. udah lumayan lah. cukup. Lumayan ya dibandingkan yang lain ya. Iya. Tapi kalau ngeliat China yang ngiri tetap. Ada tersambung lagi katanya nih. Kak Lala di Tangerang ya, standby di line telepon. Halo, selamat sore Kak Lala. Iya, mau tanya Mas Asrofi dan Coach untuk persiapan sudah sejauh mana dan adakah poin khusus gitu yang ingin dilatih atau diperkuat dari tim Indonesia khususnya di angkat besi ya? Oke, thank you Kak Lala. Mengerti kok tadi pertanyaannya. Persiapannya tuh sudah kita tanyakan sebenarnya. Iya. Tapi ada tim khusus atau enggak gitu ya. Jadi iya tadi sudah kok ya. Oh ada lagi nih yang gabung. Oke, ditahan dulu. Ada dari warga Ciputat ini. Pak Roni ya. Selamat sore Pak Roni. Selamat sore Pak Asrofi, salam olahraga. Salam olahraga Pak Surya, Nerja, salam sehat. Kalau angkat besi itu dengan sepak bola bulu tangkis itu beda ya Mas Asrofi ya. Kalau angkat besi kan setidaknya kita bisa mengalahkan diri kita sendiri gitu Bang Asrofi. Tapi beda kalau mau sepak bola harus mengalahkan kompetitornya, harus mengalahkan lawannya gitu dan kita bisa mendapatkan poin. Sedangkan angkat besi kan setidaknya kan setinggi-tingginya poin yang kita punya gitu kan Bang Asrofi. Yang penting psikologinya itu harus diasah terus, dipupuk terus sehingga atlet itu bisa termotivasi dan semangat gitu. Gitu aja sih Bang Asrofi, Pak Dirja, selamat sore, salam olahraga. Salam sehat mentalnya tadi pesan titip mentalnya. Satu lagi ya terakhir nih. Pak Kiki di Jakarta. Selamat sore Pak Kiki. Selamat sore Bang Asrofi dan Coach Dirja. Ya silakan Pak Kiki. Salam olahraga. Salam olahraga ya. Angkat besi ini kan kita tahu lagi naik daun dan saya sebenarnya penasaran banget gimana cara pembibitan atau menjaring talenta-talenta kita nih di angkat besi kan, apakah memang sudah ada dari pelatnasnya atau ngambil dari daerah-daerah yang berpotensial gitu. Dan kita doakan di SEA Games nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Itu aja sih yang mau ditanya. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga. Tiga orang ini satu pesan soal bagaimana spiritualitas kita, mentalitas, memang itu dua-duanya juga sudah dilakukan ya. Nanti soal penjaringan kita tanyakan. Nah soal mental Coach, ini gimana Coach mental anak kita? Yang Coach? jelas sih di masa-masa prakompetisi ini ya kita kan mengadakan simulasi pertandingan tuh. Simulasi pertandingan ya bagaimana dia diberi kesempatan snatch angkatan 3 kali dan itu berhasil semua. Kan ada tekanan biasanya penonton kan gimana tuh? Nah di sini yang tadi dibilang juga ya salah satunya kita tuh nggak ada lawan. Lawan kita tuh diri sendiri. Oke. Lawan arti itu diri sendiri, dia yakin ya dari mana lawannya ya dari persiapan kita lah. Kita dari simulasi itu kita beri kesempatan 3 angkatan ya. Dia harus berhasil semua dengan beban yang kita tentukan untuk dia nanti di maksimal di event SEA Games ya. Yang jelas ya angkat besi ya benar ya tadi. Cara bikin tekanan Coach kan kalau sedang ada di panggung, saya kalau datang dulu pernah di acaranya Asian Games, itu kan kita yang nggak ngangkat saja kita kebawa tekanan. Nah mereka cara simulasikannya gimana Coach? Iya yang jelas sih kita kan kebetulan kan tim psikolog juga ada kan. Iya yang jelas sih bagaimana dia belajar simulasi pertandingan terus visualisasi gerakan, kemudian gimana dia mau tenang itu diajarin sama tim psikolog kita. Semuanya lengkap ya sudah disiapkan. Iya dia diajarkan. Jadi ya sedikit banyak itu menambah moral buat atlet ya. Jadi dia kayak Alia ini kan masih baru. Jadi iya, kan apalagi anak umur 17 ya. Iya. Cuma dari 17 kan menangkapnya kan lebih cepat ya. Jadi dia diajarkan bagaimana naik ke panggung, apa yang dia kuasai di panggung mungkin. Kalau kayak SEA Games kan nanti banyak penontonnya. Nah itu bagaimana menguasai. Jadi kita sudah pernah lakukan juga mungkin dari
sehari sebelum pertandingan kita aja ke tempat pertandingan. Oke. Kita lihat Alia. Gimana kalau kontak mata nggak kalah biar nanti kita juga nggak minder gitu misalnya? Itu Iya, dasar itu kan? salah satunya. Ya. Itu kan di apa satu hari sebelum pertandingan kan panggung sudah selesai. Kita kasih tahu Penyesuaian. lah. Alia besok wasitnya di sini. Ini di mana? Titik fokus kamu di mana? Itu jadi kita lebih detail ya. Jadi seorang atlet kan ada titik fokusnya, dia mau ngangkat tuh matanya tertuju kemana. Iya. Mungkin ke masing-masing atlet kan berbeda. Nyari ya? Iya nyari. Oh titik fokusnya ntar ada bendera peserta di sana, titik fokusnya di situ. Angkat. Biar kebawa sehingga Iya. nanti bebannya kayak kesannya enteng gitu. Iya. Dia kalau udah dapet titik fokusnya kan itu ibaratnya kan visualisasinya tuh. Makanya Udah saya nggak bisa ngangkat, coach. Saya nggak Iya. tahu titik fokus saya selama ini. Alia 17 tahun. Iya. Alia kan masih remaja. Iya. Masih pengen main, masih pengen aktualisasi diri, Iya. pengen jalan-jalan, pengen nge-mall, boleh nggak? Ya itu boleh ya, terutama waktu sekolah aja dia. Sosialisasi di sekolahan lah. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Nah tadi tuh pertanyaan pentingnya, caranya untuk cari bibit-bibit ketemu kayak Alia tuh gimana? Itu di kita PB PAPSI mengadakan nanti Desember awal kita mengadakan kejuaraan pre-youth. Pre-youth ini 15 tahun ke bawah ya. Di situ kita lihat, kemudian sebelumnya kita Juli kemarin kita mengadakan kejuaraan youth dari intinya dari turnamen nasional yang kita selenggarakan itu terjaring atlet-atlet seperti kayak Alia ini kan terjaring ya dari Atau ketemu kayak modelan Rico gitu ya? Oh iya dari turnamen-turnamen yang kita selenggarakan ya, masing-masing ada kelompoknya lah, ada youth, junior dan senior. Saya mau ikut nanti di kampung saya ya, tapi saya umurnya sudah kelewatan. Terima kasih nih coach, mudah-mudahan yang terbaik nanti ya buat SEA Games ya. Amin amin. Terima Kita kasih. mudah-mudahan berdoa Mohon dukungan terbaik ya. doanya, ya. Amin, amin. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami ini. Wah ada pesan ini, apakah strategi tertentu yang digunakan untuk mendapatkan poin mengalahkan lawan ini, pertanyaan dari Pak Likin ya. Memang banyak yang numpang nanya, banyak yang apresiasi, terutama di TikTok ramai banget coach. Lain waktu kita main-main, kalau Anda penasaran hasil gimana, ikuti terus perjalanan dari Timnas Indonesia, terutama untuk kontingen angkat besi. Setiap tahun selalu berlatih dan setiap ada event selalu memberikan hasil yang terbaik. Kali ini saya percaya bahwa pasti bawa pulang medali sebanyak-banyaknya coach ya. Kalau bisa 6-6-nya bawa pulang. Amin. Amin. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung sama kita. Dan tentunya pasti terus simak bagaimana perjalanan SEA Games untuk Timnas Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Hanya di Radio El Sinta, Asrofi. Selamat beraktivitas.